Mas, monitor mati, Mas. Halo, salam jumpa pemirsa. Senang sekali Nusa Tenggara Timur hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Ya pemirsa, sejumlah informasi menarik dan teraktual dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur telah kami siapkan untuk Anda. Dan untuk mengawali perjumpaan kita pada hari ini, berikut kami tampilkan cuplikan berita utama. Kasus positif rabies kini sedang mewabah di daerah Kecamatan Wulanggitang dan sekitarnya. Menjelang Pilkada 2024, ribuan warga Kabupaten Sika belum melakukan perekaman KTP elektronik. Ya saudara, cuplikan berita utama tadi akan kami rangkai dengan beragam informasi menarik lainnya. Bersama saya Dian Lenggu. Dan saya Giti Berkanis. Pemirsa, inilah Nusa Tenggara Timur hari ini selengkapnya untuk Anda. Saudara, kita awali informasi pertama. Kasus positif rabies kini sedang mewabah di daerah Kecamatan Wulanggitang dan sekitarnya. Saat ini terdata sudah ada 2 kasus positif rabies sejak Mei hingga Juli 2024 dengan kasus terakhir di Desa Pululera, Kecamatan Wulanggitang. Beberapa pekan terakhir ini kasus gigitan anjing di desa ini mengalami peningkatan. Masyarakat masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium sesuai sampel darah hewan penular rabies yang sudah dilakukan oleh pihak tim kesehatan hewan Dinas Perkebunan dan Peternakan Flores Timur. Warga pun berharap dengan meningkatnya kasus gigitan ini, pemerintah daerah melalui dinas terkait untuk secepatnya menggelar sterilisasi dan vaksinasi rabies bagi hewan penular rabies, khususnya di wilayah Kecamatan Wulanggitang dan sekitarnya, demi meminimalisir potensi mewabahnya kasus positif rabies di wilayah Wulanggitang dan sekitarnya. Dengan kasus rabies ini, warga pun dihimbau untuk waspada dan segera melaporkan ke pihak Dinas Kesehatan dan Dinas Perkebunan dan Peternakan setempat jika menemukan hewan penular rabies yang menunjukkan gejala rabies maupun adanya kasus gigitan, sehingga segera ditindaklanjuti secara tepat. Dari Flores Timur, Patman Weran, TVRI NTT melaporkan. Ya saudara, 2 lembaga penegak hukum yakni Tipikor Polres ND dan Kejaksaan Negeri ND lakukan pemeriksaan dugaan kehilangan uang 3 miliar di RSUD ND. Dugaan kehilangan uang 3 miliar di RSUD ND beberapa waktu lalu terkuak pasca rapat dengar pendapat di DPRD ND. Kasat Reskrim Polres ND AKP Cecep Ibnu Ahmadi saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan pihak kejaksaan terkait siapa yang mau melanjutkan pemeriksaan terhadap kasus ini sehingga ada kepastian hukum. Sejak kasus ini terkuak di publik, pihaknya langsung bertindak cepat dan saat ini sudah memeriksa kurang lebih 11 orang, baik dari pihak RSUD maupun mantan dirut dan bendahara lama. Ia juga menambahkan, dari hasil koordinasi pihaknya dan kejaksaan sepakat untuk menunggu arahan pimpinan masing-masing, baik dari Kapolres ND dan Kejari ND. Sekitar pukul 14 WITA ya, saya tadi ke Kejaksaan Negeri ND berkoordinasi berkaitan dengan hal tersebut. Jadi hasil koordinasi untuk kepolisian itu sendiri, saya akan melaporkan kepada Bapak Kapolres hasil koordinasi tadi dan mau tunjuk kepada beliau. Nanti petunjuknya seperti apa belum bisa saya informasikan sambil menunggu Bapak Kapolres kembali ke ND. Hal senada juga disampaikan Kasih Intel Kejaksaan Negeri ND Arbin Nu'uman. Pihaknya masih menunggu arahan dari Kejari ND untuk melanjutkan pemeriksaan ataukah diserahkan ke Polres ND. Dari Kabupaten ND, Obi Tani, TVRI NTT.
Informasi lain saudara, PIN polio putaran kedua yang semula dimulai pada tanggal 5 Agustus 2024 mendatang ditunda sampai ke 12 Agustus 2024. Kendati demikian, Dinkes Kabupaten Kupang terus mengejar capaian vaksin di Kabupaten Kupang. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang, Yoel Laitabun, secara lisan mengatakan, progres capaian putaran pertama vaksin polio di Kabupaten Kupang hingga 3 Agustus 2024 yang sudah mencapai 82,7%. Sedangkan capaiannya masih tersisa, masih 12,6% akan divaksin pada putaran kedua. Namun PIN polio putaran kedua yang semula dimulai pada tanggal 5 Agustus 2024 ditunda sampai 12 Agustus 2024. Hal tersebut dilakukan karena sesuai dengan memperhatikan surat rencana tindak lanjut yang diundur ke tanggal 12 Agustus 2024. Tentunya dengan ditunda putaran kedua vaksin polio tersebut tidak menyulitkan upaya Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang untuk mengejar capaian vaksin di Kabupaten Kupang. Ia menambahkan jumlah sasaran vaksin polio di Kabupaten Kupang tahun 2024 sebanyak 53.645 anak dan bayi balita yang berusia 0 sampai 7 tahun. Adapun sasaran tersebut tersebar di 177 desa dan kelurahan dari 24 kecamatan di Kabupaten Kupang. Sementara menjelang putaran kedua, Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang menganjurkan agar vaksin polio dilakukan langsung ke sasaran, yakni melalui kunjungan ke rumah warga. Diharapkan dengan cara ini, semua anak usia 0 sampai 7 tahun berhasil divaksin. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT melaporkan. Sementara itu pemirsa, KPU Kabupaten Manggarai siap menindaklanjuti temuan pelanggaran saat melakukan coklit oleh Bawaslu. Terhadap temuan pelanggaran tersebut, KPU menjelaskan ada yang sudah langsung diperbaiki dan ada yang akan diperbaiki. Ketua KPU Kabupaten Manggarai, Rikar Pentor, saat ditemui di ruangannya mengatakan, temuan pelanggaran administrasi seperti permasalahan tata cara, prosedur atau mekanisme yang dilakukan Pantarli di lapangan. Seperti ada Pantarli yang tidak menempelkan stiker, tidak memberikan bukti pendaftaran, pemilih dalam satu keluarga terpisah TPS, dan beberapa hal lainnya, KPU langsung menindaklanjutinya atau memperbaikinya di lapangan. Selain itu, KPU akan memetakan kembali TPS yang jauh dari pemilih dan adanya pemisahan pemilih satu keluarga pada TPS yang berbeda tersebut setelah kegiatan rapat penetapan DPS 10 Agustus 2024 mendatang. Dan terkait temuan netralitas PPS yang masih tercatat sebagai anggota partai politik di Sipol, Ketua KPU Rikar Pentor menjelaskan nama-nama mereka dicatut oleh partai politik. Hal itu setelah dilakukan pengecekan terhadap bersangkutan dan membuat surat pernyataan. Untuk pelanggaran administrasi sudah ditindaklanjuti di tingkat bawah. Itu yang saya bilang. Pelanggaran tata cara dan prosedur sudah. Namun untuk TPS yang akses oleh pemilih cukup jauh. Karena prinsip kehadiran TPS itu juga mendekatkan kepada pemilih. Ya. Tapi ada kondisi di lapangan, itu akses pemilih ke TPS itu sangat jauh sekali. Sehingga itu bisa berpengaruh terhadap tingkat partisipasi pemilih pada saat ini. Karena itu terhadap ini, rekomendasi ini, baru KPU akan menindaklanjuti setelah penetapan TPS pada saat ini. Rikar Pentor mengapresiasi Bawaslu Kabupaten Manggarai karena sudah melaksanakan tugas dengan baik, terutama melakukan pengawasan melekat selama pelaksanaan coklit oleh 900 Pantarli di 612 TPS di 12 kecamatan di Kabupaten Manggarai selama 1 bulan. Dari Kabupaten Manggarai, Leonardus, TVRI NTT. Sementara itu, Saudara, KPU Kabupaten Flores Timur kini tengah menyisir data pemilih ganda Pilkada 2024.
Berdasarkan data hasil pencoklitan yang terbaca oleh sistem, ditemukan pemilih di data 2 kali pada 2 tempat yang berbeda, termasuk potensi data ganda antar desa dalam kabupaten, pemilih ganda antar kabupaten maupun pemilih ganda antar provinsi. Komisioner KPU Flotim, Divisi Perencanaan dan Anggaran Stefanus Ile Ratu menjelaskan, pemetaan potensi pemilih ganda antar kabupaten maupun antar kabupaten dan provinsi hingga antar provinsi dilakukan melalui dokumen elemen data kependudukan pemilih yang terupdate sehingga data domisili terakhir diaktifkan dan wilayah lainnya bisa dinyatakan tidak memenuhi syarat. Saat ini terdata sebanyak 821 pemilih dengan status pemilih ganda. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kasus pemilih ganda, misalnya ada yang salah input nomor induk kependudukan, ada yang pindah alamat di luar daerah tetapi masuk daftar penduduk potensial pemilih pemilihan atau DP4 Kabupaten Flores Timur. Dengan potensi kegandaan data pemilih ini, pihaknya terus melakukan koordinasi secara hierarkis guna memastikan data pemilih sesuai data domisili pemilih terakhir. Sehingga pemuktahiran data pemilih dilakukan secara berjenjang dengan tujuan agar data pemilih tidak didata lebih dari 1 kali dalam data pemilih. Sekaligus memastikan warga pemilih tidak kehilangan hak politiknya sebelum dilaksanakan pleno penetapan data pemilih sementara, baik di tingkat PPS, PPK hingga tingkat KPU Kabupaten Flores Timur yang dijadwalkan akan dilaksanakan pada 9 Agustus 2024 mendatang. Dari Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT melaporkan. Ya, saudara, menjelang Pilkada 2024, ribuan warga Kabupaten Sika belum melakukan perekaman KTP elektronik dan terancam tidak bisa menggunakan hak pilih. Ketua KPU Kabupaten Sika, Herimanto, mengatakan, sesuai informasi dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, hingga saat ini sebanyak 3.800 warga yang tercatat belum melakukan perekaman. Menurutnya jumlah itu didominasi warga dewasa dan juga pemilih potensial yang selama ini belum memiliki KTP elektronik. Selain itu dari 3.800 warga tercatat juga ribuan pemilih pemula yang belum mendapatkan pelayanan perekaman. Ia mengaku sudah berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sika untuk segera mengambil solusi untuk mempermudah akses perekaman KTP elektronik bagi warga yang belum memiliki KTP. Ada informasi bahwa ada sekitar 3.800-an pemilih yang wajib KTP namun belum melakukan perekaman. Tentu ini harapan kami untuk kerjasama semua pihak bisa mendorong masyarakat yang memang sudah masuk dalam usia sebagai syarat pemilih yang belum melakukan perekaman KTP untuk bisa melakukan perekaman. Dari Kabupaten Sika, Amar Kabelen, TVRI NTT. Kita beralih ke informasi lain, saudara. Panglima Komando Operasi Udara 2 Pangka Ops Ud 2 Marsda TNI Budi Ahmadi beserta rombongan melakukan kunjungan kerja selama 2 hari di Pangkalan TNI AU Lanut El Tarik Kupang. Panglima Komando Operasi Udara 2 Pangko Ops Ud 2 Marsda TNI Budi Ahmadi bersama Ibu Ketua PIA Ardia Garini Daerah 2 beserta rombongan tiba di Pangkalan TNI AU Lanut El Tarik Kupang tepat pukul 7 pagi dengan menggunakan pesawat Boeing 737 TNI AU. Turut mendampingi Pangko Ops Ud 2 diantaranya dan Koset 2, Aspers Kas Ops 2, Askomlet Kas Koops Ud 2, Aspot Dirga Kas Koops Ud 2, serta Dandema Koops Ud 2. Rombongan langsung disambut oleh Danlanut El Tari 2 Kupang, Marsma TNI Joko Hadi Purwanto, beserta pejabat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah.
Sapaan adat Natoni menandai penyambutan selamat datang di bumi Flobamora. Selama di Kota Kupang akan dijadwalkan Pangkoops UT2 ini akan melakukan penyambutan kedatangan tim komando latihan Pitch Black dari Australia yang menggunakan 6 pesawat F-16 Squadron 3 Lanut Iswahyudi dan Squadron 14. Selanjutnya di hari Minggu 4 Agustus, Pangkoops UT2 bersama rombongan akan melakukan kunjungan kerja di Satuan Radar 226 Burain. Setelah kunjungan kerja selama 2 hari di Kupang, Pangkoops UT2 dijadwalkan akan bertolak ke Manado. Dari Kota Kupang, Kristo Dapo, Ferdi Wain, TVRI NTT melaporkan. Ya pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Untuk itu tetaplah bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Ya saudara, Anda kembali menyaksikan kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Kita ikuti informasi berikutnya. Saudara, Catholic Relief Service atau CRS Indonesia menggelar kegiatan lokaria dengan menampilkan hasil pertanian organik dari hasil program kerja insiden yang didanai oleh Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat atau USAID di 3 kabupaten, yakni Lembata, Flores Timur, dan Belu, Nusa Tenggara Timur. Country Manager CRS Indonesia, Yeni Suryani mengatakan, program CRS di NTT berfokus pada pengurangan risiko bencana adaptasi perubahan iklim, terutama pada peningkatan kapasitas masyarakat dengan bekerja sama dengan pemerintah daerah serta lembaga mitra kerja lokal. Program insiden berhasil merumuskan 15 kajian risiko dan rencana aksi pengurangan risiko bencana atau PRB di 15 desa dan berkontribusi untuk memperkuat dokumen kebijakan dan rencana PRB di Kabupaten Lembata, Flores Timur, dan Belu. Program ini juga telah melatih setidaknya 8.658 petani untuk mempraktekkan pertanian cerdas iklim di Indonesia serta membentuk 47 kelompok simpan pinjam internal masyarakat. Program kami di Nusa Tenggara Timur itu difokuskan kepada pengurangan risiko bencana, kemudian juga adaptasi perubahan iklim, tapi lebih fokus pada penguatan kapasitas masyarakatnya sendiri, termasuk juga pemerintah. Jadi kami bekerjasama dengan pemerintah, dengan masyarakat, memberikan pelatihan, memberikan penyuluhan bagaimana mengurangi risiko bencana, karena tadi kan kakak-kakak sudah tahu kan di sini banyak bencana dan sebagainya, dan bagaimana juga kami menguatkan kapasitas mereka untuk bisa mengurangi risiko bencana. Salah seorang petani, Agustinus Asa, mengatakan dirinya sangat terbantu dengan adanya program dari CRS karena tidak saja meningkatkan pengetahuan kebencanaan adaptasi perubahan iklim, namun juga meningkatkan ekonomi keluarga melalui kelompok simpan pinjam dan peningkatan hasil pertanian dari sistem pertanian organik. Setelah program CRS masuk di desa, karena berawalnya sebelum masuk itu kegiatan kami sebagai petani itu kerja tanpa kita punya pikiran sendiri, kemampuan sendiri. Tapi dengan adanya program masuk di desa, itu sangat terbantu karena sempat terima mesin olah lubang dengan ukuran itu 40 x 40. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda NTT, Flori Rita Wisan mengatakan, wilayah NTT termasuk sebagai daerah rawan bencana alam, sehingga Pemprov NTT sangat mendukung kehadiran dari CRS dalam rangka meningkatkan kapasitas masyarakat secara kemampuan, ketahanan, dan penanggulangan risiko bencana, serta berharap CRS dapat melanjutkan dan menjangkau daerah lainnya. Sudah memahami benar bagaimana jika terjadi bencana, mereka bisa melakukan pengamanan diri mereka sendiri, juga lingkungan. Ya, wujud dukungan kami sangat berharap CRS ini juga bisa mengembangkan program-program insiden dan juga program yang relevan lainnya ke kabupaten-kabupaten yang ada di wilayah NTT.
Dari Kota Kupang, Kristo Dapo, TVRI NTT. Kita ke informasi lain, Saudara. 3 pejabat struktural eselon 3 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timur Tengah Selatan dilantik penjabat Bupati Timur Tengah Selatan di Aula Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Penjabat Bupati Timur Tengah Selatan Seperius Edison Sipa menjelaskan, setelah melalui berbagai tahapan proses panjang, akhirnya 3 pejabat struktural lingkup pemerintah Kabupaten Timur Tengah Selatan dilantik menduduki jabatan sekretaris dan kepala bidang serta pengawas. Pasalnya usulan untuk mendapatkan rekomendasi berlangsung cukup lama. Namun berdasarkan berbagai koordinasi dan komunikasi yang aktif, ketiga pejabat tersebut mendapatkan surat keputusan dari Mendagri untuk dilantik agar mengisi kekosongan jabatan akibat pensiun atau purna tugas. Catatan sipil dan kependudukan dan catatan sipil dengan dilantiknya tahun lalu, dilantiknya Bapak Kadis sekarang, tahun lalu sebagai Kepala Dinas Dukcapil, maka Sekretaris Dinas mengalami kekosongan. Karena itu kita usul ke Gubernur, dan dari Gubernur mengusulkan ke Mendagri, dan akhirnya Mendagri melalui Dirjen Dukcapil sudah menerbitkan SK pada 3 orang. Yang pertama Bapak Joshua Tafui, terus yang kedua Ibu Pandi, dan yang ketiga Pak Tol. Tentunya ketika kita usulkan ke sana, setiap jabatan itu kita usulkan 3 orang. Seperius berharap ketiga pejabat tersebut segera melaksanakan tugas agar pelayanan kepada masyarakat khususnya pencatatan sipil tidak terganggu. Dari Timur Tengah Selatan, Evan Baitano, kontributor TVRI NTT melaporkan. Dorong pembelajaran digitalisasi di sekolah yang berada di Kabupaten Manggarai Timur. Dinas PPO Manggarai Timur perkenalkan pemanfaatan Chromebook kepada sekolah SMP dan SD. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Manggarai Timur, Vincentius Tala, mengatakan pihaknya memperkenalkan penggunaan Chromebook dan Google Workspace dengan memanfaatkan akun belajar.id sebagai cara baru untuk belajar yang ditujukan kepada seluruh kepala sekolah SMP dan SD di Manggarai Timur. Selain itu, pihaknya akan melaksanakan pelatihan pre-level 1 untuk kepala sekolah dan guru calon kandidat sekolah rujukan Google yang bertujuan untuk menumbuhkan kebiasaan menggunakan teknologi dalam rangka melakukan transformasi digital dalam pembelajaran. Lebih lanjut, Dinas PPO bersama Google akan menyelenggarakan bootcamp Google Certified Educator level 1 dan hal tersebut menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi kandidat sekolah rujukan Google. Dari Kabupaten Manggarai Timur, Paulus Tengko, TVRI NTT. Kita kembali ke TTS, Saudara. Siswa-siswi dan guru-guru SMP Negeri 1 Soe menggelar karnaval dan parade budaya untuk memeriahkan HUT SMP Negeri 1 Soe ke-66 tahun dan Hari Anak Nasional ke-40. Berbagai kegiatan dipertunjukkan siswa-siswi SMP Negeri 1 Soe, diantaranya atraksi parade budaya, tarian adat, juga drum band, memeriahkan karnaval dan parade budaya kali ini. Masyarakat Kota Soe tampak memadati sejumlah titik tepi jalan Kota Soe untuk menyaksikan kegiatan tersebut. Koordinator kegiatan HUT SMP Negeri 1 Soe, Jamie Malengsang, menjelaskan, berbagai kegiatan dilaksanakan diantaranya pentas seni lomba nyanyi antar kelas, karnaval dan parade budaya keliling Kota Soe, bakti sosial pembersihan lingkungan sekolah, dan lain sebagainya. Tujuannya agar memberikan semangat dan kontribusi positif bagi anak-anak untuk terus semangat belajar dan menuntut ilmu. Selain itu, kegiatan ini juga mengajarkan anak-anak ada nilai-nilai persatuan dan nasionalisme yang ditumbuhkan. Dalam kegiatan HUT SMP Negeri 1 Soe yang ke-66, saya kebetulan dipercayakan sebagai koordinator kegiatan. Kami ada beberapa kegiatan yang kami rancang, yang di dalamnya kegiatan intern untuk SMP Negeri 1 Soe,
seperti ada di dalamnya kerja bakti atau lingkungan bersih, sehat. Kemudian dilanjutkan lagi pada hari ini sebagai puncaknya itu SMP Negeri 1 Soe melakukan satu kegiatan pawai budaya yang mana sudah dilaksanakan dari tadi pagi dan itu berjalan dengan baik dan antusias dari seluruh siswa sangat positif sekali, termasuk di dalamnya masyarakat di sekitar Kota Soe yang rutenya kami lalui itu sangat terhibur dengan kegiatan yang kami laksanakan. Dari Kabupaten TTS, Evan Baitanu, kontributor TVRI NTT melaporkan. Ya pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Untuk itu tetaplah bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Terima kasih saudara, Anda masih setia bersama kami. Kita ke informasi berikutnya, saudara. Masyarakat Kabupaten Nagekeo, Flores, Nusa Tenggara Timur memiliki beragam kekayaan budaya yang unik dan menarik. Salah satunya adalah etu atau tinju tradisional yang diselenggarakan setiap tahun oleh masyarakat Nagekeo. Berdasarkan perhitungan bulan atau dalam bahasa setempat disebut Wula Gelulesa atau bulan menggantikan matahari atau bulan purnama penuh. Di tengah arus modernisasi yang kian kuat dewasa ini, ternyata masih ada warga yang masih menjaga tradisi budaya. Adalah masyarakat Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, yang masih mempertahankan tradisi yang dalam bahasa setempat disebut etu atau tinju adat. Etu biasanya dilakukan kaum laki-laki masyarakat adat di Kabupaten Nagekeo sebagai simbol rasa syukur atas panen yang diperoleh. Ada makna yang lebih dari upacara ini, yakni mengajak generasi muda untuk semakin mempererat persaudaraan atau kebersamaan dengan sikap konsistensi dan saling menghargai dengan harapan agar dapat membentuk karakter setiap orang. Ritual itu biasanya dilakukan di tempat terbuka, sehingga bisa memberikan ruang gerak yang bebas kepada dua petarung dan beberapa orang yang menjaga kedua petarung. Ada semacam pembatas arena pertarungan sehingga para penonton tidak bisa melewatinya. Sebelum memulai ritual itu, para petarung akan berdiri menghadap peo dan meminta pertolongan Tuhan dan leluhur. Tinju adat ini biasa diiringi dengan bunyi gong gendang untuk menghibur para penonton. Kedua petinju dalam bertanding hanya boleh menggunakan satu tangan saja yang sudah dibalut dan menggenggam alat khusus yang disebut liawoe. Sedangkan tangan yang lainnya digunakan untuk menangkis atau melindungi diri dari serangan lawan. Peralatan yang digunakan oleh kedua petarung terbuat dari pintalan ijuk atau sabut kelapa serta tulang daun dari pohon aren. Kedua petarung wajib mengenakan kain tenun adat. Selama pertandingan biasanya dipimpin oleh satu wasit sekaligus seka atau melerai, serta sipe sebagai pengendali personal petinju atau memacu petinju maju menyerang atau mundur menghindari serangan. Secara umum tidak ada batas waktu, namun tergantung putusan wasit yang melihat kekuatan petarung. Di akhir bertinju, kedua petarung wajib berpelukan tanda perdamaian, sekaligus menjadi sahabat yang terus dikenang. Ritual tinju adat biasanya dilakukan pada musim panas dalam kisaran bulan Juni sampai Juli, atau lebih tepatnya sesuai dengan perhitungan bulan, atau dalam bahasa setempat disebut Wula Gelulesa, atau bulan menggantikan matahari, atau bulan purnama penuh.
Saudara, tradisi Wela Maka atau lempar gasing merupakan tradisi peninggalan leluhur orang Bajawa yang masih dipertahankan hingga saat ini. Lempar gasing adalah permainan ketangkasan laki-laki Bajawa dalam menghancurkan gasing lawan sebagai bentuk unjuk kekuatan serta keperkasaan dalam meraih kemenangan dengan jiwa penuh sportivitas. Nusa Tenggara Timur kaya akan tradisi dan budaya yang unik dan menarik untuk disimak. Salah satunya adalah permainan tradisional masyarakat Ngada, tepatnya Desa Beiwali, Kecamatan Bajawa, yakni Wela Maka atau lempar gasing. Permainan rakyat ini biasanya dilaksanakan ketika menyongsong tradisi reba atau syukuran panen yang digelar setahun sekali, yang dilaksanakan di tengah kampung. Wela Maka juga merupakan momentum berkumpulnya masyarakat adat untuk saling menyapa dan bercanda tawa. Dalam permainan Wela Masa, para peserta harus membenturkan gasing lawan hingga terlempar dan tidak bisa berputar untuk keluar sebagai pemenang. Permainan Wela Maka hanya dimainkan oleh pria, baik itu anak-anak maupun orang dewasa. Permainan tradisional ini melatih kekuatan kaki karena dominan yang digunakan dalam permainan adalah bagian kaki. Permainan ini juga menguji keseimbangan tubuh dari para pemainnya karena gasing yang digunakan berukuran cukup besar. Selain keseimbangan, dalam permainan Wela Maka juga dibutuhkan konsentrasi yang tinggi saat membidik dan menghancurkan gasing lawan. Jika tidak, maka akan terkena hantaman gasing yang dilemparkan dengan kekuatan penuh oleh pihak lawan. Bahkan tidak jarang bisa mencederai tubuh jika tidak berhati-hati ketika membenturkan gasing lawan. Dalam permainan Wela Maka, setiap peserta diwajibkan mengenakan sarung adat sebagai bentuk penghormatan terhadap warisan leluhur. Ya, saudara, usai jeda berikut kami akan segera kembali di Nusa Tenggara Timur hari ini. Tetaplah bersama kami. Ya saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Ya saudara, terus saksikan Nusa Tenggara Timur hari ini yang menyajikan informasi secara santun, lugas, dan berimbang. Hanya di TVRI NTT Media, Pemersatu Bangsa. Akhir kata saya Giti Berkanis. Dan saya Dian Lenggu mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Kami pamit undur diri, sampai jumpa.